Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, bab 3278, menamparkan wajahnya. Bab 8696 sampai dengan bab 8700. Wu Suhang benar-benar marah dengan ucapan Ye Chen, tapi saat ini, apalagi perlawanan dan balas dendam, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memarahi Ye Chen. Awalnya, dia sangat senang melihat tangan kirinya tumbuh sedikit demi sedikit dan menyaksikan keajaiban yang tak tertandingi ini dengan matanya sendiri. Namun siapa sangka Ye Chen justru membuatnya menderita kesakitan karena tangannya patah untuk kedua kalinya. Kuncinya adalah Ye Chen jauh lebih kejam dari ketiga tetua. Ketiga tetua itu semuanya adalah nenek moyang mereka, dan mereka kurang lebih perhatian terhadap generasi muda. Tidak hanya lukanya yang bersih dan rapi, lukanya juga rapi, tetapi yang lebih penting, rasa sakitnya tidak terlalu parah. Namun, Ye Chen bukanlah kakeknya. Jadi bagaimana dia bisa memberinya perhatian khusus dengan berkah energi spiritual? Dia secara paksa memotong tangan kanannya. Dan yang paling tidak dapat diterima oleh Wu Suhang adalah kehilangan tangan kanannya akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kehilangan tangan kirinya. Dia adalah seorang yang tidak kidal. Sebagian besar aktivitas yang memerlukan pengoperasian yang baik dalam hidup pada dasarnya diselesaikan dengan tangan kanannya. Tanpa tangan kirinya, hidupnya tidak akan terlalu terpengaruh. Tetapi tanpa tangan kanannya, apa yang akan dia lakukan? Anda harus belajar kembali dan beradaptasi dalam menggunakan sumpit untuk mengambil makanan yang berdampak besar pada hidup Anda. Saat ini, dia sudah sangat membenci Ye Chen di dalam hatinya. Membencinya karena kejam, dan semakin membencinya karena bermain dengannya untuk bermain dengannya. Dia tidak menghabiskan banyak uang terlebih dahulu untuknya. Semuanya sia-sia. Melihat niat membunuh di matanya, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk melembutkan mata Anda. Jika Anda terus melihat saya seperti ini, saya akan mencabut kedua mata Anda. Bagaimanapun, satu-satunya tujuan saya untuk menjaga Anda adalah biarkan Wu Feiyan melihat teknik peralihan kiri dan kanan dari kedua tangan Anda. Dan tidak masalah apakah mata Anda ada di sana atau tidak." Wu Suhang gemetar ketakutan, dan matanya segera berubah dari serigala ganas menjadi anjing yang dirugikan. Dia menatap Ye Chen dengan air mata berlinang, mencoba yang terbaik untuk melembutkan matanya dengan air mata sehingga dia terlihat tidak berbahaya. Melihat bahwa dia mematuhi instruksi dengan jujur, Ye Chen tersenyum puas, lalu menginjak dadanya dengan kakinya, dan berkata sambil mencibir, "Saya harap setelah ini Anda dapat mengingat satu kebenaran. Kue di langit tidak akan pernah jatuh. Apa-apa yang kamu harapkan sebelum kamu makan pai di langit. Lihatlah dirimu di cermin dan tanyakan pada dirimu sendiri sebuah pertanyaan. Apakah kamu layak?"
Wu Suhang hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali, dan air matanya terus mengalir seiring dengan seringnya mengangguk. Dia menangis dan berkata, "Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak pantas mendapatkannya." Pada saat ini, dia merasa sedih dan putus asa jauh di lubuk hatinya. Dia hanya berharap Ye Chen, sang bintang jahat, akan segera pergi sehingga dia bisa melaporkannya kepada guru Inggris sesegera mungkin. Melihat tujuannya telah tercapai, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan lupa apa yang saya katakan. Jika saya menyuruh Anda menyebarkannya, Anda harus menyebarkannya. Jika tidak, saya akan memotong tangan kiri Anda lain kali juga." Setelah itu, Ye Chen mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Tak seorang pun di pasukan harimau yang tinggal di sini memperhatikan jejak Ye Chen, dan tidak ada yang tahu bahwa Wu Suhang jelas kehilangan banyak darah saat ini, dan wajahnya sepucat kertas. Ketika Ye Chen memotong tangan kanannya, dia tidak menghentikan pendarahannya, tetapi meninggalkan sedikit energi spiritual di tubuh Wu Suhang. Energi spiritual itu akan menyelamatkan nyawanya di saat kritis, tetapi itu hanya akan menyelamatkan nyawanya. Ketika Ye Chen bertemu Li Yalin mau tidak mau bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar memberikan pil pembentukan kembali kepada Wu Suhang itu?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Ya, bajingan ini pada awalnya tidak mempercayaiku dan menolak untuk memakannya. Aku memaksakannya ke dalam mulutnya. Ketika dia melihat tangan kirinya tumbuh sedikit demi sedikit, aku langsung yakin." Li Yalin merasakan sakit di tubuhnya dan hanya bisa menghela nafas. Bajingan ini benar-benar beruntung. "Tidak juga," Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah dia meminum pil pembentukan kembali dan tangan kirinya tumbuh kembali, "Saya memotong tangan kanannya." Milik Sopter "Ah," Channel. Li Yalin berseru. Kamu memotong tangan kanannya?" "Itu benar." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengenalnya, jadi saya tidak bisa memberinya pil secara cuma-cuma." "Bukankah tangan kiri Wu Feiyan dipotong? Lalu saya akan membiarkan tangan kirinya dipotong." Tangan tumbuh kembali. Setelah memotong tangan kanannya, "Saya ingin Wu Feiyan tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan saya. Jika dia tidak yakin, dia bisa memberi Wu Suhang pil pembentuk kembali dan menunggu sampai tangan kanannya tumbuh kembali, lalu potong dari tangan kirinya lagi. Kalau tidak, ketika semua orang melihat Wu Suhang, mereka akan mengira dia kalah dari saya dengan kedua tangan Wu Suhang, dan saya akan menggunakan tangan kiri Wu Suhang yang panjang untuk memukul wajah Wu Feiyan." Li Yalin menepuk keningnya dan berkata dengan tulus, "Tuan Ye, Anda benar-benar menghabiskan banyak uang untuk menamparkan wajah Wu Feiyan." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak memuji. Tapi ini seharusnya menjadi tamparan paling ajaib di wajah yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Jika itu menyebar di dalam asosiasi Poking, prestise Wu Feiyan akan sangat terpengaruh. Begini, pilmu masih berharga. 10 menit kemudian,
Yuan Cheng bergegas kembali dari pusat kota. Dia akhirnya membeli tangan palsu untuk Wu Suhang yang tidak memiliki fungsi praktis. Tangan palsu itu terbuat dari silikon dan bisa dipasang di pergelangan tangan. Tangan palsu itu tidak bisa digenggam dan dipegang sebuah tujuan yang indah. Audio milik Saat ini, Softer Wu Channel. Suhang hampir koma dan sangat lemah. Untungnya, ketika dia kehilangan terlalu banyak darah, luka di pergelangan tangannya tiba-tiba berhenti mengeluarkan darah dengan sendirinya, membuatnya bernapas lebih lega. Tepat ketika dia merasakan kekuatan yang menahan pita suaranya perlahan-lahan menghilang, dia mendengar ketukan di pintu di luar, dan kemudian mendengar Yuan Cheng berkata dari luar, "Gubernur besar, bawahanku sudah kembali." Wu Suhang berteriak sekuat tenaga, "Jenderal Yuan, cepat, selamatkan aku." Ketika Yuan Cheng mendengar suara meminta bantuan datang dari dalam, dia sangat ketakutan hingga dia menggigil. Lalu dia menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Saat ini, ruangan itu penuh dengan darah. Gubernur besar Wu Suhang terjatuh ke tanah, memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri, wajahnya penuh kesakitan. Yuan Cheng tidak melihat tanda-tanda perkelahian di dalam, tetapi melihat Wu Suhang memegang pergelangan tangannya yang penuh darah. Dia tidak bereaksi untuk beberapa saat dan tanpa sadar bertanya, "Gubernur besar, ada apa denganmu? Luka di pergelangan tanganmu. Bukankah tetua agung yang mengurusnya untukmu? Mengapa darahnya mulai berdarah lagi?" Wu Suhang berteriak dengan marah, "Buka matamu dan lihat tangan mana ini." Yuan Cheng berdiri di hadapan Wu Suhang, dan tangan kirinya menghadap ke tangan kanannya. Jadi dia berkata dengan bingung, "Bukankah ini tangan kirimu, Gubernur besar? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Wu Suhang mengutuk, "Lihat dengan jelas, ini tangan kananmu, ini tangan kananmu." Pria misterius itu Audio baru saja milik datang Softer dan Channel. memotong tangan kananku. Ini, apa yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Yuan Cheng tertegun. Setelah dia mengidentifikasi tangan kiri dan kanan Wu Suhang, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Pertanyaan terbesarnya adalah sebelum dia pergi, tangan kirinya patah dan tangan kanannya baik-baik saja mengatakan bahwa tangan kanannya dipotong oleh pria misterius itu. Tetapi bukankah tangan kirinya pernah dipotong oleh sesepuh agung sebelumnya? Bagaimana hasilnya sekarang? Mungkinkah aku terpesona? Pantas saja Yuan Cheng bingung. Jika ini terjadi pada orang lain, dia mungkin akan merasakan perasaan yang sama dengannya. Rasanya dunia menjadi gila. Begitu gila hingga dia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Melihat dia masih bodoh, Wu Suhang mengumpat dengan marah. "Apa yang masih kamu lakukan? Tarik aku dulu. Aku ingin segera melapor ke Master Inggris." Bersambung.